Halo semuanya, saya Feriano Rizky. Di video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa Antrian dapat diimplementasikan dengan array atau linked list. pada video kali ini, saya akan membahas implementasi antrian atau queue menggunakan konsep linked list. Berikut ini adalah contoh nyata dari antrian atau queue. Misal, ini adalah sebuah loket tiket yang di dalamnya terdapat 3 orang sedang mengantri. Jika ada seseorang yang ingin masuk ke antrian atau queue, maka orang tersebut hanya dapat bergabung dari ujung belakang atau rear end. Pada kasus ini, orang inilah yang datang pertama kali ke dalam antrian atau queue, maka dialah juga yang akan mengambil tiket dan keluar pertama kali. Berdasarkan hal tersebut, antrian atau queue termasuk struktur data first in, first out atau masuk pertama, keluar pertama. Keluar secara teknis di sini berarti penghapusan. Jadi, konsep logika pada antrian atau queue, elemen yang ditambah pertama kali maka akan selalu dihapus pertama kali juga. Misal, elemen yang ditambahkan pertama adalah bilangan integer bernilai 5, kemudian ditambahkan lagi elemen bernilai 10, dan terakhir elemen bernilai 15. Kemudian, jika kita lakukan penghapusan elemen dari antrian atau queue, maka elemen yang bernilai 5 inilah yang akan dihapus pertama kali. Kemudian, jika kita lakukan operasi penghapusan lagi, maka elemen bernilai 10 inilah yang akan dihapus selanjutnya. Dan jika kita tambahkan lagi elemen baru ke dalam queue, maka elemen akan selalu dimasukkan dari ujung belakang atau rear end. Jadi, perlu kita ingat bahwa penghapusan elemen pada queue akan selalu dilakukan dari ujung depan atau front end. Sedangkan, penambahan elemen baru selalu dilakukan dari ujung belakang atau rear end. Selanjutnya di sini ada linked list yang terdiri dari 4 elemen. Untuk mengimplementasikan antrian atau queue menggunakan linked list, kita perlu membuat linked list berkonsep seperti antrian atau queue, yakni suatu elemen hanya dapat ditambah dari ujung belakang atau rear end dan hanya dapat dihapus dari ujung depan atau front end. Misalkan, linked list ini akan kita ubah menjadi antrian atau queue yang terdiri dari 4 elemen, yakni 5, 10, 15, 25. Proses penambahan node baru selalu dilakukan di ujung belakang atau rear end. Sebaliknya, penghapusan node selalu dilakukan dari depan atau front. Node inilah yang akan dihapus pertama kali jika kita lakukan operasi penghapusan. Program ini akan lebih mudah dipahami jika teman-teman sudah menyimak video saya sebelumnya. Bisa kita ingat kembali seperti struct, kemudian cara membuat main function, lalu ada fungsi malloc, dan sebagian besar fungsi lainnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Struktur dari program ini hampir sama dengan struktur program yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Di sana, kita hanya punya satu variabel pointer bernama top bernilai null. Sedangkan pada program antrian atau queue kali ini, kita perlu 2 pointer. Pertama, kita perlu pointer ujung depan atau front. Kedua, kita perlu pointer ujung belakang atau rear yang masing-masing bernilai sama dengan null. Dalam program tumpukan atau stack sebelumnya, kita hanya punya satu ujung yang disebut ujung atas atau top. Sedangkan dalam antrian atau queue di video kali ini, kita punya 2 ujung. Ada ujung depan atau front end, tempat di mana elemen dihapus pertama kali, sedangkan ujung belakang atau rear end, tempat di mana elemen baru ditambahkan. Jika queue kosong, maka nilai front dan rear sama dengan null. Maka program kita di awal belum punya elemen apapun, sehingga kita perlu menginisialisasi front dan rear sama dengan null. Di program ini kita punya fungsi insert untuk memasukkan elemen ke dalam queue. Berikutnya ada fungsi del untuk menghapus elemen, fungsi display untuk menampilkan elemen, dan terakhir ada main function untuk function call atau pemanggilan fungsi. Pernyataan printf ini akan menampilkan pilihan kepada pengguna. Switch akan mengambil pilihan berdasarkan variabel choice dan nilai suatu elemen ditentukan berdasarkan variabel num ini. Keduanya dideklarasikan bertipe data integer. Jika kita inputkan 1 sebagai pilihan, maka case 1 ini akan dijalankan dan program akan melakukan proses penambahan elemen ke dalam queue. Pernyataan scanf ini memungkinkan pengguna untuk menginputkan angka integer sebagai nilai elemen. Misal, kita sebagai pengguna menginputkan 7, lalu tekan enter,
maka angka 7 tersebut akan dimasukkan ke dalam queue sebagai elemen baru. Lalu program akan melakukan function call atau pemanggilan fungsi. Fungsi insert akan dipanggil dengan parameter nilainya sesuai dengan yang kita inputkan tadi, yakni 7. Jadi demikianlah untuk video kali ini tentang pembahasan konsep dari queue menggunakan linked list. Di video berikutnya kita akan membahas insert function untuk memasukkan elemen ke dalam queue menggunakan linked list. Oke, jangan lupa untuk menyimak video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.